Saudari-saudaraku terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi dan berkah dalam. Kita bertemu kembali dalam renungan harian Selasa 31 Oktober 2023. Bahan untuk permenungan kita ambil dari bacaan hari ini dari surat Paulus kepada orang Roma bab 8 ayat 18 sampai 25. Paulus menegaskan kepada kita bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Oleh karena itu, semua makhluk sangat rindu menantikan saat-saat Allah dinyatakan, di mana penderitaan tidak akan lagi diingat. Sedangkan dalam bacaan Injil dari Injil Lukas bab 13 ayat 18 sampai 21, Yesus mengajarkan kerajaan Allah itu seumpama apa? Seumpama biji sawi yang diambil dan taburkan oleh orang di kebunnya. Biji tumbuh dan menjadi pohon, dan burung-burung bersarang di rantingnya. Juga dinyatakan kerajaan Allah seumpama ragi yang diambil seorang perempuan dan diaduk-aduk dalam tepung terigu 3 sukat, dan semuanya beragi. Saudara-saudaraku terkasih, kita melihat bagaimana Paulus mengingatkan kepada kita bahwa kita di tengah dunia ini mengalami banyak penderitaan. Kalau kita bertahan, maka kita sungguh tidak hanya rindu menantikan, melainkan akan mendapatkan martabat anak-anak Allah dinyatakan kepada kita. Kerinduan kita hendaknya menjadi semangat bagi kita untuk terus berjuang menerima martabat sebagai anak-anak Allah, sekalipun banyak tantangan dan kesulitan. Karena penderitaan yang kita terima zaman ini tidak sebanding dengan kemuliaan yang akan diberikan kepada kita sebagai anak-anak Allah yang merdeka dan boleh masuk dalam kerajaan Allah. Maka pertama permenungan kita, apakah kita tetap sanggup untuk mempertahankan martabat itu sekalipun banyak tantangan dan kesulitan? Dari bacaan Injil, pesannya sangat jelas bagaimana kerajaan Allah itu meskipun nampaknya kecil, tetapi akan berpengaruh dan berdaya guna untuk sesuatu yang besar. Ibarat biji yang kecil akhirnya tumbuh dan bisa menjadi tempat yang aman bagi burung-burung. Seperti juga ragi yang dicampurkan dengan terigu, diaduk-aduk, maka semuanya akan merasakan ragi itu. Dengan kata lain, kerajaan Allah sekalipun namanya kecil,
tetapi sungguh berguna untuk keselamatan dunia. Kita mencoba untuk menemukan ragi itu dan juga benih itu, dan kita mencoba untuk ikut memeliharanya agar akhirnya biji itu atau ragi itu berguna untuk burung-burung ataupun adonan tepung terigu. Dengan demikian, kerajaan Allah akan mampu diterima, dihidupi oleh semua orang. Memang pertumbuhan biji tidak nampak, tetapi hasilnya dapat dinikmati. Kerajaan Allah memang harus kita perkembangkan, kita perjuangkan, kita tanam di mana-mana. Meskipun tidak kelihatan pertumbuhannya, tapi yakin akan muncul pohon yang sungguh berguna bagi makhluk hidup. Demikian pula, ragi harus terus kita campurkan ke tengah dunia ini agar berkembang dan akhirnya semuanya kena adonan ragi itu, yakni kerajaan Allah, dan bisa hidup dengan warna dari ragi itu. Maka titik renungan yang kedua, apakah ragi itu bisa kita terima dan berguna bagi kita seperti burung-burung sungguh bisa hinggap di dahan-dahan pohon itu, atau sungguh tepung terigu merasakan adonannya. Di balik itu, saya juga mengajak merenungkan apakah kita juga mampu untuk menjadikan ragi itu berguna bagi dunia. Kita wartakan itu, sekalipun tantangannya tidak ringan. Namun kita diingatkan dalam mewartakan ragi dan biji, kita menerima banyak tantangan, tetapi kebahagiaan yang kita terima jauh lebih besar. Penderitaan zaman sekarang ini tidak sebanding dengan pernyataan kita sebagai anak-anak Allah. Mari bersama-sama kita memelihara biji dan memelihara ragi yang kemudian sungguh mewarnai hidup dunia, sehingga Kristus dikenal banyak orang dan banyak orang akhirnya bertobat. Pertanyaan kita, sudahkah aku menjadi biji yang siap untuk mati dan bertumbuh, atau ragi yang dicampurkan ke dalam adonan? Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Marilah berdoa. Bapa yang penuh kasih, jadikanlah kami ragi-ragi dan juga biji yang tumbuh, yang berguna untuk kehidupan dunia. Meskipun kami kau sadarkan, untuk itu perlu perjuangan dan pengorbanan untuk menantikan kenyataan kami, pernyataan Engkau, kerinduan kami sebagai anak-anak-Mu. Semoga dengan demikian banyak orang yang bisa merasakan kegunaan biji dan juga adonan dari ragi.
Kuatkanlah iman umat-Mu yang lemah. Sembuhkanlah yang sakit. Dan yang telah meninggal, terimalah dalam pangkuan-Mu. Semoga rezeki yang melimpah selalu Kau curahkan kepada rahmat-Mu. Mereka yang punya beban berat Engkau ringankan. Yang kesulitan ekonomi Engkau bantu. Agar akhirnya mereka tetap merasakan sentuhan dari adunan ragi. Untuk itu, sertai mereka dengan berkat-Mu sendiri, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudaraku terkasih, saya ingatkan, saya ajak untuk tetap menjalankan pola hidup sehat agar kita terbebas dari semua mara bahaya. Hari ini hari terakhir bulan Oktober. Sore pada pukul 6 akan diadakan perayaan Ekaristi penutupan bulan Rosario. Rumus misa secara khusus sehingga umat yang sudah misa harian tadi pagi tetap boleh ikut dalam Ekaristi sore. Mari kita tunjukkan bakti kita kepada Bunda Maria dengan menutup rangkaian bulan Rosario dengan Ekaristi sore ini. Tanggal 2 November hari Kamis, kesempatan untuk mendoakan arwah orang beriman, khususnya sanak keluarga kita. Silakan mendoakan dengan mengambil amplop dan menuliskan nama-nama itu maksimal 5 orang, dan kalau lebih bisa menggunakan amplop yang lain. Dan saya ingatkan Ekaristi pada jam 5:30 pagi dan jam 6 sore. Pada kesempatan itu Romo tidak menerima intensi pribadi. Demi keadilan semua akan didoakan bersama dan ditayangkan dalam layar televisi. Kalau seandainya ada yang tidak tahu atau lupa, intensi akan dibacakan dan didoakan tanggal 3. Juga kalau ingin memperoleh indulgensi penuh, tanggal 1 sampai tanggal 8 mengunjungi kubur sanak keluarga kita dengan doa-doa yang sudah tersebar agar mereka mendapatkan indulgensi penuh. Terima kasih untuk semua usaha penjenengan semua dalam ambil bagian karya gereja dengan doa, dengan tenaga, dengan karya, dan dengan dana. Semuanya memperoleh gereja untuk melayani umat. Saya ingatkan tanggal 4 dan 5 Sabtu dan Minggu November ini di Mandala Geraha akan ada ekso pendidikan dari Sekolah Katolik Serayon Busidiana dan juga beberapa sekolah dari Semarang. Juga akan ditampilkan berbagai macam atraksi. Mari kita dukung dengan hadir melihat bersama expo itu. Mudah-mudahan dengan demikian Sekolah Katolik semakin eksis. Mari dengan cara kita masing-masing kita dukung agar akhirnya Sekolah Katolik yang merupakan garda gereja tengah masyarakat semakin berkembang. Akhirnya saya mengucapkan selamat pagi, selamat merenungkan, salam sehat, Tuhan memberkati.